Anak pertama lahirkan usia 4 tahun. Bertuah si bapak melahirkan anak pertama. Cuma kita repot. Kalau si bapak punya anak, waktu dia repot. Anaknya mana Pak? Turunan dulu ya. Kenapa? Kami lupa namanya di mana. Kita sudah sebutkan. Kayak apa itu dulu cari. Ada yang 12 tahun pernikahan, ada yang 11 tahun pernikahan. Divonis dokter tidak bisa menikah. Lahir sudah biasanya kita divonis sama dokter. Karena dokter begini, Pak, penyakit bapak anaknya lama dokter ini, ada obatnya. Paling hidup bapak tinggal 5 bulan. Karena dokter. Subhanallah, dia nggak obat, udah mati dengan obat. Pasrah, di titik pasrahnya Allah menunjukkan keajaiban, sembuh tanpa obat. Sampai 6 bulan masih hidup. Dia ingin bangga dengan dokternya. Dia masih hidup. Datang ke dokternya, ketemu si Pak Dokter. Pak Dokter mana Bu? Sudah meninggal. Pada dokternya meninggal juga. Kenapa? Sakit. Aduh, ini yang merupakan subhan. 3 orang tadi, perempuan yang ponis mandul punya anak. Ada juga menarik di belakangnya. Di usia pernikahan 8 tahun, istrinya nyuruh suaminya nikah lagi. Mas, monggo kalau mau nikah lagi, pengen punya anak. Saya nggak bisa kasih anak, cuma bisa kasih enak. Anaknya ketika suaminya menolak, dan kita berdua sampai dua, luar biasa sekian. Saya bayangkan kalau saya sendiri, istri saya suruh nikah Mas, dan kita berdua sampai dua, nikah Mas, ya udah kita dipaksa. Subhanallah, jangan batasi kemampuan. Jangan batasi. Apapun fokus orang, terima kasih. Subhanallah. Kamu nggak bisa sukses kalau orang kamu. Kamu nggak bisa ngaji, orang aku pakai tempat udah nyasar. Subhanallah. Ini tanpa dalam hati subhanallah. Apapun fokus orang tidak pernah dulu. Tuhan sudah bisa tidak mungkin manusia melakukan itu, tapi dengan subhanallah bisa. Rasulullah Mekah, Rasulullah. Nah ini dipelajari dari peristiwa subhanallah, melihatnya perjuangan setelah Rasulullah dari sana. Beliau duduk dekat Ka'bah. Duduk dekat Ka'bah. Termenung beliau. Ya Allah, apa yang terjadi pada saya? Saya dari Jerusalem ke Aqsa ke langit, lewat perjalanan. Aku bisa katakan, Muhammad, ngapain kau berkata? Rasulullah cerita, tadi malam saya berangkat dari Haram ke Aqsa. Lalu naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Apa kata perjalanan? Kau bilang ngarang dari Sidratul. Orang dari mana ke Aqsa, bulan ini kok cuma
Paginya Abu Jahal mencari Abu Bakar. Disinilah gelar sidik diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar adalah untuk korban. Abu Bakar sini. Tahu Abu Bakar? Ada apa Abu Bakar? Itu loh temanmu yang gila itu, yang gak waras itu. Dari mana cerita? Dari Harun ke Aqsa lagi. Abu Bakar yang cerita siapa Abu Bakar? Ya dia sendiri cerita Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang cerita, saya percaya. Abu Bakar, kalau Muhammad cerita saya percaya. Kau sama gila sama dia. Kau sama gila Muhammad. Pokoknya kalau dia cerita, saya percaya. Tanpa berpikir, langsung percaya. Sekarang kita tes, mau nggak tahu? Sama membuka tes. Caranya kita tuju Muhammad. Kalau ada salah seorang anak suku yang pernah Aqsa, kau ajak kita tes. Oke atau tidak? Dicarilah anak sukunya yang pernah masuk Aqsa. 5 orang diundang ketemu Muhammad. Saya tes sama ya Muhammad, berapa pintu Masjid Aqsa? 16 saja. Nah, sama orang berjalan berapa? Betul 16. Ini juga berjalan. Berapa jalannya? 26. Nah, sama anak berjalan berapa jalan? Betul 26. Menggigil kalau jalan. Ketahuan udah salah. Nah ini namanya mukjizat. Nggak usah pakai teori-teori apapun, ini mukjizat. Kalau Allah sudah pengen, kalau Allah sudah mau, manusia terjadi. Nah ini yang kita Islam dan manusia. Terpindah ke Allah. Sebentar lagi 1000 lagi ya pas itu kita sudah 1000 lagi waktu kita untuk mempersiapkan pertama ada sebuah hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif apa untuk apa namanya faktornya apa tapi jangan siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, firman Muhammad dan Nabi wa diampuni dosa-dosanya yang dulu dan dijaga dan melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Gembira saja, senang saja dengan datangnya bulan suci Ramadan. Pahalanya sudah luar biasa. Nah ini juga mengingatkan kepada kita ya. Jangan sampai Ramadan itu menjadi beban. Apa itu? Ya, Ramadan lagi, mana masih kerja itu bukan. Nggak boleh keluar dari mulut orang beriman kepada seperti itu. Ya Ramadan, mana masih sama. Ya Ramadan, mana masih dagang, itu namanya beban. Nggak boleh keluar dari mulut orang sama. Karena Ramadan itu cinta Allah kepada hambanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada bulan suci Ramadan, kayak apa hidup kita? Kapan dosa kita diampuni? Di luar Ramadan,
Di bulan Ramadan enggak minta ampun saja. Allah hebat, keren ya. Enggak minta ampun, teman-teman baik. Allah ampuni dosa-dosa. Enak ya? Itu dimana pada situ satu bulan penuh Allah berikan kesempatan mereka untuk menghapus dosa-dosa. Amal biasanya 10 kali. Kalau berbuat kebaikan dibalas 10 kali. Ramadan amin juga. Amin juga Allah balas kebaikan kita. Berbuat baik dibalas Allah 10.000 kali. Itu nanti kita pahalanya di akhirat. Makanya Ramadan kita dulu datang Ramadan gembira, datang Ramadan senang. Apa aplikasinya senang itu? Pertama, memperbaharui perlengkapan ibadah. Kenapa yang saya sebutkan? Karena kita dengan harta dunia tidak pernah hitung-hitungan. Katanya HP model baru beli, gak punya duit operasi. Laptop model baru beli, TV model baru beli, sofa model baru beli. Pernah nggak kita beli model terbaru? Apa aja ya? Ayo apa model terbaru? Ya tahu lah. Aku model namanya model. Itu terbaru terakhir itu baru. Kalau yang cuma 80.000. Jangan kita hitung-hitungan sama Allah, tapi sama dunia pernah kita apa yang terbaru beli, motor terbaru beli, mobil terbaru beli, kita punya duit berhasil. Tapi pernah nggak kita beli mobil terbaru, sejadah baru, petis baru, sarung baru? Nggak pernah. Pernah kita yang lama saja pakai sholat tarawih. Itu bukan sejarah. Ini mahal suami saya. Kita kan perlu 85. 40 tahun masih beli agama. Dan waktu itu kita sama waktunya. Pak, 100.000 bukan baru. Tak mahal, 100.000 aja. Biar semangat kita sholat tarawih. Biasanya kalau baru-baru kita semangat. Sajadah baru. Saya masih menemukan di Yogyakarta. 2 Ramadan yang lalu. Ada bapak-bapak kayaknya pensiunan katanya. Dia pakai sajadah yang lama, warna 40-an. Sajadahnya warna merah sama biru. Masih harusnya kotak 5. Bulunya udah besar-besar. Kalau sujud masuk hidungnya. Harus tahun 2023 masih. Tapi kalau baju model baru beli, celana model baru jadi. Kenapa kita tidak boleh beli? Nanti kalau mau teman-teman kita marah. Kalau gitu sama saya nggak ada marah, tersinggung kan? Padahal kita tidak itu. Nah, ya, jadi masih ada waktu seminggu. Perbaharui atas sholat kita, pecis bagian baru. Ini baru belum 1 bulan. Besok saya tiap tahun sebelum Ramadan saya bakal beli mukena sana. Mukena sekarang modelnya banyak, ada yang banyak, bukan putih atau coklat. Sekarang ada yang hitam. Ini ada bagi-bagi macam-macam. Lalu harus bersyukur. Nah ini menjadi pertanyaan. Itu namanya gembira. Gembira menyambut sesuatu.
mengistimewakan bulan suci Ramadan. Istimewa itu Bapak Ibu ya. Kalau kita kedatangan tamu mertua kita misalnya, nah ibu mau ke Jogja ya, nginep satu di rumah anak. Oh iya bu, monggo silakan. Nah, kalau ada orang yang istimewakan datang ke rumah kita, apa kata kuncinya? Merubah perilaku. Merubah perilaku. Biasanya nonton TV sambil sore-sore nggak berani. Biasanya makan mencar-mencar. Jika di ruang tamu, anak nonton TV, anak satu lagi di ruang kolam, karena ada tamu, sok-sok harmonis makan di meja makan. Nah, itu namanya mengistimewakan. Ramadan, kamu bukan Ramadan, dulu Ramadan. Cara istimewakan bulan Ramadan adalah merubah perilaku. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, siapa yang sudah mungkin ayat 3, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman terhadap hal yang sia-sia mu'ridun, dia berpaling. Bulan Ramadan apa lagi? Sama saja kita nonton sinetronnya dan sinetron di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Apa istimewanya pada hati kita? Sama saja kita nonton TV-nya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Apa istimewanya Ramadan di hati kita? Ramadan itu tidak ada istimewa kita. Nah, kita tidak istimewa dalam suci Ramadan. Maka ini ada pilihan. Kalau perlu jual sekali ini, jual ini orang lupa. Nanti insya Allah beliau yang terakhir. Sama saja WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Apa istimewanya Ramadan dengan kita? Kurangi. Saya malah keluar dari grup yang tak penting. Yang kerja cuma main-main. Aduh, itu nggak kurang benar. Main-main, keluar saya. Izin. Saya keluar dulu ya sama orang. Nanti salah masuk lagi. Hindari. Ngomongin orang. Nanti kalau ada yang ngajak ngomongin orang, bu, ngomongin Bu RT ya, jangan di Ramadan, catat aja dulu, jadi ngomongnya harus salah. Sama saya kita ngomongin orang kalau di Ramadan, apa isinya Ramadan? Seharusnya kita berkira bulan Ramadan hal yang sia-sia kita tinggal. Dan saya udah mancing termasuk. Rumah saya di Jogja dekat pemancingan. Orang mancing juga dari kita. Oh gitu. Pagi sampai sore belum pemancingan. Makanya pekerjaan yang paling bosan itu mancing. Tapi ada yang lebih bosan daripada mancing. Apa? Nonton orang mancing. Itu lebih bosan. Nonton orang mancing lebih bosan. Nah, itu namanya perubahan perilaku ya. Hal yang sia-sia tinggalkan. Ini untuk saya juga. Muter-muter dan dukungan tinggalkan.
Karena ini akan mengganggu aktivitas kita. Ganti dengan memperbanyak ibadah. Lebihnya biasanya sholat dua rakaat, tambahan 2 rakaat jadi 4. Yang tak pernah sholat dua, tambah dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Quran. Perintah pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah Quran. Quran itu baca target. 1 Ramadan 1 kali baca Quran. Iqra. Baca. Bukan sholat, bukan perang, bukan zakat. Iqra, baca. Nah, literasi kan kalah sama orang kafir. Orang kafir itu bagaimana? Baca buku 100 halaman per hari. 100 halaman per hari. Orang Islam per bulan 1 halaman. Itu buku tabungan. Ada nangis minus. Ikut baca bukan. Target Ramadan 1 kali tabungan. Jadi manajemen itu pakai target. Kita kan pakai manajemen ya, POIC, planning, organizing, executive, control. Tapi kita orang Islam minimal kita punya target. Mahasiswa saya tanya, kapan Anda selesai kuliah? Kapan masa selesai kapan? Saat selesai itu Pak. Itu bukan orang manajemen itu. Orang manajemen punya target. Sebab target akan mainkan kehidupan dan evaluasi. Saya selesai kuliah 3,5 tahun Pak. Wah, Anda punya komitmen. Apa? Mengambil per semester 24 SKS. Untuk mengambil 24, IP harus di atas. Itu adalah komitmen. Silakan. Saya tanya lagi mahasiswa, Anda kapan menikah? Kapan menikah? Saya tidak jodoh lah. Jadi bukan orang manajemen itu. Manajemen punya target. Kapan menikah? Usia 2 tahun sama dengan Rasulullah. Wah, keren dong. Usia berapa? 22. Tinggal 3 tahun lagi dari target. Anda punya komitmen malu. Karena di Jogja ini kan 10 juta sehari. Itu 10 juta itu sayangnya peluit. Tahun pendek. Kalau pengen ayam 15 juta. Tahun Anda sudah berapa? Kalau 200 ribu banyak. Komitmen. Itu namanya target. Jadi di rumah tulis target. Tercapai dan tidak urusan evaluasi. 2024 umroh, 2024 di rumah, 2024 dalam mobil. Itu namanya target. Ramadan, target kita ibadah. Selama Ramadan 1 kali Ramadan. Selama Ramadan 2 kali Ramadan. Jadi kemudian kita sia-sia Ramadan berlalu. Ma'min shaimin laisa lahu illa wal 'atas. Berapa dari orang puasa tidak mendapatkan kecualiannya haus dan lapar. Jadi kadang-kadang zikir, ibadah, salawat. Nomor 3, berupaya mencari rezeki. Allah dalam menyuruh kita cari rezeki itu jangan ibadah. Fasiru bil ardi wa taru min fadlillah. Jalan kaki atau mencari rezeki.
larilah wasani ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba ibadah. Jadi dunia lari, dan dunia jalan, akhirat lari. Kita balik, dunia lari, akhirat jalan mundur. Makanya hidupnya kos-kosan, karena berlomba-lomba, nggak ada perlombaan dunia. Jangan menghitung nikmat orang lain. Kalau kita menghitung nikmat orang lain, rasa syukur kita akan hilang. Ada sebuah kata ini. Kenapa orang botak selalu bahagia? Kenapa orang botak selalu bahagia? Karena dia lagi bersyukur kepada Allah. Nah, jauh toko, apalagi misalnya warung makan, harus ada perubahan, hormati orang yang puasa. Saya adalah orang Padang, punya warung Padang. Saya bisa punya warung Padang. Selama Ramadan kita tutup, besok hari Selasa Sabtu tanggal nanti Syawal dan Bulan kita hormati di Jogja ini. Saya pastikan kalau ada rumah makan Padang yang buka dari pagi bulan Ramadan, pasti orang Padang. Kalau saya tidak menghormati orang berpuasa, saya membantah pernyataan Menteri Agama. Hormati orang yang tidak berpuasa. Masa menghormati orang yang tidak puasa? Menghormati orang yang merokok. Kenapa ente tidak ngomong juga? Hormati orang yang tidak nakal. Kenapa nggak ngomong begitu? Hormati orang yang tidak dosa. Hormati orang yang tidak tinggi. Hormati orang yang tidak berpuasa. Aneh, salah apa? Hormati orang yang berpuasa. Nah, ini juga merupakan salah satu punya toko rakyat. Biasanya buka jam 8 sampai jam 4. Pindahkan bukannya jam 10 sampai jam 3. Yang penting ada perubahan. Kalau katakan kita menyesuaikan, biasanya masih jam 7, jam 4. Kalau kantor saya masih jam 8, pulangnya. Karena ada perubahan. Intinya istimewa itu adalah perubahan. Kalau kita sudah berubah, itu sudah istimewa. Tidak ya, yang sia-sia ditinggalkan nonton TV, nonton WA, nonton Facebook, nonton ini. Kurangi kalau bisa tinggalkan. Kalau nggak bisa tinggalkan aja. Yang kedua, memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, salat, sedekah. Biasanya tiap hari waktu itu sedekah berapa ribu? 10.000 target 15.000 per hari. Kalau bisa dihitung, kalau nggak bisa satunya aja, itu sedekah. Karena menurut kita waktu depan kita masih hidup, masih ada. Ini ya, saya kesini tetangga sebelah masa kita, tetangga sebelah masa iya. Jadi saya keluar mobil itu daerah mana? Kalau lihat aja kondisi bilang gimana itu? Karena kita keluar dari lagi. Hanya punya biaya. Nah, menurut itu orang ini apalagi orang depan. Makanya manfaatkan Ramadan ini. Mau tahu nanti Ramadan depan yang orang dunia orang dunia tidak apa. Nah,
syai'un kiamat kan selesai. Kiamat terjadi. Nah, ini kiamat. Ada kekuatannya. Nah, ini yang pentingnya. Ibadah tidak sah tanpa sebab Allah. Niat rukun ibadahnya cuma perbedaan para ulama diucapkan apa tidak yang menjadi persoalan. Muhammadiyah menggunakan bahasa Hanafi. Niat yang bisa diucapkan usalli fardhu zuhri arba'atan bila ta'ala makmum tak perlu diucapkan cukup dalam hati saja sholat zuhur itu sudah jadi. Muhammadiyah berkata sholat zuhur dari niat. Puasa juga ibadah harus pakai niat. Tidak sah puasa karena niat. Apa yang kita ucapkan? Waktu sahur. Boleh tidak kita ucapkan? Nawaitu sallallahu alaihi wasallam waktu siang tidak ada. Niat besok kosong. Nah, bisa saja. Niat dalam hati naik orang saya dia pakai buku air dan atau buku air naik orang sampai di orang diberitahukan seluruh wahai guru kata orang pakai buku air saya wahai guru besok kita puasa dan dapat asupan makanan minuman sampai maghrib. Unji dalam dijawab unji kata unji semuanya unji. Makanya kekuatan niat itu luar biasa. Kalau kita tidak puasa, nggak mikir makan siang, kerja di fokus. Kalau kita makan siang, jam 10 kita sudah bekerja. Makan siang di mana? Makan siang pakai apa? Makan siang dengan siapa? Itu jam 10. Padahal makan jam 12. Tapi kalau kita tidak makan siang, hanya mau maghrib, kita kerja terus. Dan kita makan siang. Itulah kekuatannya. Salah satu contohnya ini, kita yang masih merokok, orang-orang itu ditanamkan di dalam otaknya setengah jam dan merokok pusing, setengah jam dan merokok liar, setengah jam dan merokok dunia tanpa warna, jadi kamu pikir dan setengah jam kerja keluar, setengah jam kerja keluar bulan Ramadan dia sendiri heran kenapa dia bisa tidak merokok selama 13 jam. Oh bisa walaupun harus buka balas dendam merokok sampai sahur nggak boleh tidur. Tapi dia bisa melawan kita untuk merokok selama 13 jam. Itulah kekuatannya. Bapak Ibu suruh yang tidur di mayoritas kebaikan puasa di rumah. Tidak ada orang berlaku orang-orang kafir dengan orang berpuasa. Dia tetap juga kita puasa 13 jam. Eropa Inggris 19 jam berpuasa. Prancis 18 jam. Yang paling unik Islandia itu selatan Inggris di sana siang 23 jam. Jadi orang kita puasa bisa 23 jam. Cuma 1 jam waktunya berbuka, tarawih, langsung sahur. Gak bisa main petasan. Kita main petasan tanpa masih sahur. Daerah kita ini mayoritas
air mengalir Indonesia. Dan Indonesia menjadi negara terkaya di dunia. Orang Saudi, orang Kuwait, mereka cuma punya minyak bumi mati. Kita punya nggak minyak bumi? Punya. Batu bara kita punya. Mereka punya nggak batu bara? Kita punya. Nikel kita punya. Mereka punya. Kita punya. Kita saling bisa menjadi negara terkaya di dunia. Kata Pak Mahfud ini calon nomor 3 ini. Nggak boleh lagi apa-apa. Kata Pak Mahfud, seandainya sektor pertambangan saja dibenahi, nggak ada korupsi segala macam, negara bisa memberikan setiap satu orang 20 juta per bulan. Nah, satu pertambangan saja belum perikanan, perhutanan 50 juta per bulan kepada warga. Ini kata Pak Mahfud ini. Kalau lagi waras yang mau waras, kalau daerah tidak ada. Nah ini saya negara orang Amerika betul, orang kaya di Amerika. Siapa? Elon Musk, ya orang Amerika. Saudi, orang Saudi. India, orang India. Indonesia. Kalau nggak begini, goblok. Karena yang bisa yang terkaya manusia. Tapi negara lain, orang pemimpinnya terkaya, orang India orang terkaya. Ini saya paham, jualnya. Terakhir, kita masuk di Universitas Ramadan. Universitas Ramadan. Ada hal-hal yang kita pelajari. Satu, syukur dan syukur dan berdoa. Bagaimana kita memahami bulan Ramadan? Kita bisa menahan dari yang halal. Dari yang halal bisa kita tahan. Apalagi dari yang haram. Sisa sahur masih ada di rumah, ya. Di rumah kosong, istrinya tengah sholat, ya. Kan udah makan. Istri pulang, pura-pura lemes, dikasih sobek, dia kata mencuri. Istri kita halal banget, kita nikahi dengan sempurna, nikahkan. Terima nikahnya seperangkat alat sholat utang. Halal nggak? Halal. Yang halal bisa dikatakan seharusnya yang tidak halal lebih bisa dikatakan. Itu pelajaran pertama puasa. Kalau belum misalnya punya rumah, ngontrak saja. Nggak enak. Saya 9 tahun bekerja saya. Karena punya itu di sana. Lalu 9 tahun dengan 125 meter kecil. Saya bangun rumah 2010 sampai sekarang belum selesai. Ada yang kurang. Saya nggak mau korupsi main anggaran. Kalau misalnya punya mobil, naik motor saja. Sekarang begini, dulu bulan sekarang motor 4, motor 2 aja. Kalau dari depan, nah ini jangan tergoda korupsi, terlibat main anggaran untuk memenuhi aja. Itu bukan korupsi. Berjalan dengan teman kita 25 tahun sudah jadi manajer, punya rumah, punya mobil. Kita 40 tahun masih karyawan aja gitu. Kalah dari Allah bukan kata Allah menang
berbentuk slot dan lainnya. Jangan kita minta hal-hal zalikal fawzul itu kemenangan sejati. Dunia nggak ada harapan. Kalau kita mau banyak atau mau satu kecil, nggak ada harapan. Itu bisa takdir kasih. Nggak usah mengikuti orang lain. Kalau kita sudah mengikuti orang lain, rasa syukur kita akan hilang. Yang pertama saya mengajarkan orang. Yang kedua, keikhlasan tertinggi bagi kita. Ikhlas itu adalah murni ibadah kita mencari pahala. Ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas satu, semakin tersembunyi ibadahnya, dia semakin sempurna melaksanakannya. Jadi sendiri depan orang alif lam mim jadi imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa Yasin? Allahu Akbar. Yasin. Di rumah kayak langganan. Kalau orang kita sebenarnya Bapak Ibu seperti Rasulullah. Rasulullah kalau sholat jemaah ayat yang paling banyak apa? Sami isma rabbika al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sholat orang di rumah 5 juz. Itu orang keras 5 juz. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Satu rakaat. 2 rakaat. Itu terbaru. Depan orang Yasin, depan kuliah. Allah. Anak orang ikhlas itu ya. Semakin tersembunyi ibadahnya, dia semakin sempurna. Yang kedua ciri orang ikhlas. Orang tahu kebaikannya setelah dia meninggal. Dulu Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, sering memberi bantuan kepada orang-orang meninggal. Dia pulang, taruh minggu. Orang bingung, siapa yang ngasih duit? Begitu Sayyidina Hasan meninggal, otomatis bahagia lagi. Oh, kemarin Sayyidina Hasan. Nah, biasanya orang meninggal, orang mau kebaikannya setelah meninggal. Bukan suatu hidup. Begitu meninggal banyak kejahatan yang berubah. Itu udah kita itu. Itu hidup kok sholat paling depan. Lama. Pas meninggal tahu kejahatan itu. Nah, puasa wajib kita ikhlas. Kenapa? Yang tahu kita berpuasa hanya Allah dan kita. Mempertahankan puasa mulai subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Orang lain pada datang. Kita keluar dari kutilan, pergi ke pelayanan. Dan banyak orang kita keluar dari kutilan lain. Kalau bisa itu pindah ke belakang. Pada belakang sunnah ya. Saking menyenangkan siang. Mana bisa pulang ke kutilan lagi. Pulang lemas juga kasih sesuai. Jangan boleh nambah bingung. Bisa. Istrinya senang. Suami saya puasa pakai bisa. Baru sudah makan. Jadi mempertahankan puasa besok sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Apa pelajarannya? Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan. Kalau kita berbuat baik, tidak usah diekspos di jejaring sosial. Umroh suami istri bisa foto dengan tempat Ka'bah, ya sudah. Tergoda memasukkan Facebook. Doa yang Allah terimalah doa kami itu ada saja. Pengen malam tahu, pengen malam tahu itu dari dulu hilang pahala orang. Kalau kita pengen orang yang paling tahu.
Kita hanya satu jurusan nulis di story. Hanya kalau bisa satu jurusan, biasanya bisa. Ngapain nulis? Kasih tahu orang kalau kita satu jurusan hilang parah. Saya itu dengan cerita ya. Saya juga berhubungan nikah 2003. 1 tahun aja saya ngaku 2003 saya nikah. Sampai lama-lama itu nikah yang paling utang seluruh dan tidak punya utang. Udah punya calon menjalani. Saya tinggal di sekolah pertama bapak itu. Kalau ngajar ke ilmu sekolah pertama saya, sekolah pertama tahun 2003 itu segimana bapak? Jangan tahu manusia, jinanya dari aku. Saya sendiri. Ada cerita waduh, pagi-pagi ada cerita polisi. Biasanya kalau pemeriksaan kemarin ngomong, polisi masih bukan. Saya lewat suatu saya buka, kalau mau lunas. 20 meter saja, ada saya mahasiswi UMB. Itu namanya dia jalan cepat sambil nempel itu. Hati saya berkata, ini bocah apa sih? Saya sampai pakai motor. Apa deh? Saya matanya berlima. Nah, ngapain nangis? Kalau nangis saya tahu jalan. Kalau cerita Pak, nggak bawa STNK SIM atau sewa sini di dalam ternyata ceritanya di sini. Itu namanya kaget. Ada yang kemana? Saya nggak nama pulang ya. Cerita apa tadi? Polisi minta 40.000. 40.000 tinggal 40.000 ada. Dan saya berusaha. Ternyata kemana? Mau pulang ke Jaya Pak. Oh saya di Jaya. Coba jangan nangis. Bapak tadi sampai di Jaya. Saya antar aja sampai di Jaya. Masuk. Itu posnya. Oh iya, udah ambil dulunya, ambil orangnya. Ya pergi aja di jalan saya. Saya masih baru di Jogja, atau di Jaya di mana? Nggak keluar saya Pak. Sini mana sih jalan Solo? Sampai saya jadi ngajar yang pertama kali. Itu Solo tempat baik ya. Saya belum cerita ke istri saya. Nah ini kalau menurutnya baik. Saya belum cerita ke istri saya. Sudah berapa tahun? 7, 17, 21 tahun. Belum pernah saya cerita ke istri saya. Ini contoh menyembunyikan keluarga dari orang yang mengambil dengan saya dari istri. Ya banyak yang lain mana saya ceritakan. Ini contoh saja. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kita melakukan kebaikan, cukup Allah dan kita tahu. Ini nikmat sekali nanti di akhirat. Nikmat sekali nanti di akhirat. Karena Allah dan kita berapa kita mengaji yang tahu sama kita. Di mana kita mengaji tahu sama kita. Dia tahu sendiri kan, tapi bukan kita yang ngasih tahu. Ini pentingnya ilmu saya. Karena yang tahu masa itu adalah Allah dan kita. Enak kita belajar bulan suci Ramadan bermedia sosial. Kenapa mau kita lapar supaya perasaan lapar? Manajemen waktu dulu tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal-awal mereka baru 1 jam sebelum subuh belajar. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal-awal kehilangan dan seterusnya. Mereka baru 1 jam sebelum subuh belajar. Terakhir kemungkinan itu ya, Anda harus tahu biar tahu. Kenapa kemudian kita lapar? Supaya tahu rasanya lapar. Pemerintah kalau tahu nasi kurung hidup dari dulu. Pemerintah kalau tahu nasi kurung jadi guru mereka. Jadi kalau pengen tahu langsung rasakan.
kehilangan beras. Coba sesekali kita beli beras di bawah, tahu bagaimana susah bayar beras. Yang paling besar 19.000, medium 15.000. Ada sih sebenarnya punya pulau lebih banyak untungnya daripada beras. Tahu nggak mereka? Merasakan? Karena mereka memberi nasi, beras dikasih. Pada puasa menunjukkan kalau ingin tahu rasanya apa, kau harus lapar. Kalau ingin tahu rasanya susah, kau harus susah. Nah itu puasa ini untuk kebahagiaan. Sering-seringlah ngobrol dengan guru orang Bapak Ibu di Yogyakarta, daerah perbatasan. Anak saya sudah sana ya, masih ada gaji guru 150.000 per bulan. Dibayarnya 6 bulan sekali. Masya Allah. Tahu nggak hasilnya? Bodoh amat ya. Saya tahu, karena anak saya sekolah di sana. Nah ini juga merupakan pelajaran dari ini. Sering-seringlah perlu berlawan, lihat hasilnya. Bukan pada sebentar itu. Maksudnya turunkan karena benar-benar nepotisme sudah terang-terangan. Anak yang paksa keluar itu sudah cacat ya, dipromosikan, didukung, dicurigai, curang dalam itu. Turunkan. Makanya Anda berjalan turunkan segala masalah itu. Masukkan. Semangat ya. Ya dari kata ini tentang Islam dan berpuasa ya. Selamat berpuasa, selamat berampunan, berpahala, bulan suci Ramadan ya. Semoga setelah Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan amal soleh kita, dan mengampuni kita dengan laku-laku. Terima kasih. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan disampaikan fenomena orang-orang yang berbeda, yakni Amerika dan Arab Saudi, kemudian disampaikan di Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi kemudian hikmah dalam keadaan. Kalau kita lihat sejarah besar sekali orang-orang kafir itu mewarnai dasar kebangunan negara, dan sampai sekarang pun benar-benar salah satu yang besar yang mewarnai Indonesia ini. Jadi sebuah keprihatinan ketika ungkapan perbandingan uang kekayaan jadi itu terjadi sebuah evaluasi di mana banyak meskinya juga mampu melahirkan orang-orang yang lebih kaya di Indonesia itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah di PP orang-orang yang sempat menyelesaikan dulu ada beberapa yang baru bisa memberikan pembahasan yang sangat yakni masalah politik kepemimpinan sampai saat ini dalam kekuasaan orang Indonesia dan orang Islam. Yang kedua adalah ekonomi
Kalau kita lihat ini target semua saat ini yang berguna adalah di luar dan bersamanya sama-sama sekeluarga. Online yang sudah nasional tidak dulu, kenapa tidak memunculkan market online saya bisa? Ya, terima kasih. Menarik ya. Sampai dengan produk ekonomi. Begini Bapak, saya sudah teriak-teriak sejak 5 tahun yang lalu. Belajar di warung-warung muslim, tinggalkan warung-warung kafir. Karena keuntungan yang diberikan kepada mereka diberikan dulu, ditembakkan lagi ke orang. Di luar yang saya sudah lama meninggalkan. Cuma orang Islam ini susah benar. Diajak Islam ini susah benar. Kita sudah punya Pak Islam bernama masih sama aja Pak Kafir. Kita sudah punya orang-orang yang aplikasinya muslim di Yogyakarta atau Medan, masih sama aja orang kafir. Awalnya kawan kafir, akhir bulan kalau kita jumpa orang tetangga, sesok habis modal, sesok lalu kita namun Islam diajak Islam susah. Kita sudah punya partai Islam, menjadi PKS misalnya, umat misalnya, tapi masih PDIP terlalu 16%, masih menjadi pemenang di Indonesia, nomor 2 Gerindra, nomor 3 Golkar, PKB nomor 4, PKS nomor 5. Menjadi pantai Masako, nasi mangkok Masako. Nah itulah kita. Mulai sekarang belajar di warung tetangga yang muslim. Siap? Kamu usah belajar itu mati dulu ya. Akhirnya saya buat 5 tahun nah, Islam tapi dia Islam susah. Ya, ini satu contoh ekonomi. Nama-nama kita sudah mulai buka-buka yang bekerja ya. Ada Faisal pertama dan yang lain. Kalau kemudian ini, alhamdulillah pergerakan ekonomi bagus. Kemudian ini juga ada SMP bulan, ini nilai sampai bulan. Coba bayangkan, kita punya orang anak kita masih sekolah Kristen Pak. Mereka sudah punya Islam. Apa alasannya? Kurikulum oleh uji komunitas mereka di Jogja Pak, yang selalu dapat ranking 1 ujian nasional SMK 1 Bantul. Tertinggi saya mana? Unikur mana? Yang lain sekolah yang lebih uji tapi kita masih senang dengan anak kita sekolah Islam. Alasan gratis itulah ada anak perjuangan, ada anak perjuangan. SMP di Muntilan ini keren-keren loh. Ada yang buat satu masuk. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kita muslim. Nah ini juga bagian daripada pertemuan kita hidup Islam, mengaku Islam, tapi hidup Islam susah benar.
Politik juga begitu. Kenapa partai-partai Islam tidak pernah maju? PKS kalau udah maju, partai umat sampai 4%. PKS 8% alhamdulillah. Lewat threshold masuk parlemen. Tapi yang menang masih jadi. Dari mana suara mereka? Nah, muslim ada muslim-muslim juga. Nah, ini juga bagian dari kita yang Muhammadiyah menggerakkan. Maka Bapak Ibu bisa cerita. Hari Minggu sebelum pemilu saya ceramah di Masjid Syija. Syija itu masjidnya PKU Kami. Gede masjid besar. Pulang ceramah saya pulang tidur. Jam 9 saya pulang. Di Bunga mampir saya berhasil. Saya tahu ikan saya. Oh, kalau bapaknya saya dibucat sama Muhammadiyah. Sampai saya kenal sebagai Muhammadiyah sebagai saya. Apa diprotes? Saya memperolehkan kudori dari PKS. Padahal Muhammadiyah menyuruh Syauqi selanjutnya. Jadi contoh saya cuma cerita saya bikin kudori. Oh, sekretaris PBB langsung bela saya. Ustaz, kenapa mendorong kudori untuk DPD? Saya jawab, yang pasti jadi tidak ada. Hemas, kalau hemas pasti jadi orang muslim sudah lupa itu. Yang kedua, Syauqi, yang ketiga Helmi dan Helmi. Ada satu proses yang menyatakan kaya cinta dengan kudori. Ya cinta muslim. Ya cinta dengan harapan. Tiap yang muslim ada fotonya. Makanya daripada lepas kaya cinta, mendingan kudori. Sekretaris PBB lagi. Enggak laku. Siapa bilang saudara kudori sudah aman? Menurut survei PBN, Syauqi menerima. Oh, saya jawab, saya tidak tahu saudara. Pokoknya pada saudara jangan sampai kudori. Saya nggak punya pengaruh dalam saya. Saya nggak punya pengaruh. Saya tetap punya kudori. Tapi istri saya sebut Syauqi. Seandainya kudorinya di Syauqi tadi, saya disebut Muhammadiyah. So video saya viral. Nyuruh kudori. Saya tidak hanya tahu kapan ngomongnya sih. Atau viral ada yang merekam. Dia viral itu. Untuk kudori dan jadi Syauqi jadi aman saya. Tapi dia cinta masuk. Dia cinta nomor 2 soalnya. Hemas, dia cinta Syauqi Helmi. Kudori nomor 5. Aman saya untuk sunnah. Kalau sudah menjadi Syauqi tadi, saya diucapkan kalau dia ucap. Semua membenci saya. Rasanya apa-apa itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi memang susah. Jadi mulai sekarang, itu tadi selama partai belanja dalam yang terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Ustaz mengatakan dari mulanya itu kemudian dosa-dosa itu dosanya saling berjamaah. Saling berjamaah saling bergantung. Apakah itu dari mulanya? Terima kasih. Ya. Sebelum puasa ada hadis yang pertama mengatakan Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasa orang muslim yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Amin.
jangan terima masalah muslim yang tidak memaafkan saudaranya. Amin. Ya, jadi Ramadan ini kesempatan kita memaafkan saudara. Dalam surat Al-Imran 193, puasa dalam Ramadan Al-lazina yunfiquna fi shawwal wal lazina al-jazar wal afina an-nas. Jika pertama gampang memaafkan dan dosa kita banyak apalagi dosa tiba ngomongin orang. Makanya rewel itu rewel itu menurutnya pas kawan tahu yang ini nggak boleh tahu yang ini nggak boleh. Jadi rewel itu gimana ya? Ya rewel orang lain jadi orang ada memaafkan saudara kita dan meminta maaf. Oke, terima kasih. Demikian tadi penjelasan oleh Ustaz Al-Azhar, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jamaah sekalian, sebelum